Hai Sisenbur, kembali lagi bersama kita berdua. Tentunya masih dengan Bunda Eni, pemilik Sanggar Rias Dinar Kusuma. Dengan aku Fitlase tentunya masih ada di Wedding Sis. Nah, kita melanjutkan obrolan tentang haters. Nah, namanya kita kerja ya tuh. Namanya kita kerja kan pasti orang ada yang suka, ada yang enggak. Bener nggak Bun? Ya, yang suka monggo, nggak suka ya monggo. Nah, cara menanggapi kalau ada omongan dari Instagram, komen atau orang lain yang mungkin tidak enak didengar atau dilihat dari seginya Bunda, itu tuh gimana sih cara menanggapinya? Bunda diamin aja. Dilabrak kah? Nggak perlu, karena kalau kita berbicara dengan kejahatan ibaratnya ya itu ya, jangan kalah dengan kejahatan. Kita nggak boleh kalah dengan kejahatan. Loh kenapa? Tapi kita kalahkan apa? Kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Dengan kebaikan. Nah itu kan. Jadi misalkan dulu pernah tuh waktu pemotretan gitu kan, apalagi kalau live gitu. Kan Bunda live kalau Instagram, live Instagram ya. Tanya gitu kan. Kak itu foundingnya apa? Ini apa? Ini mantan kalau di sini berapa? Maaf ya, kan kita itu fokus pada di kerjaan. Kalau nggak dijawab, oh dia tuh udah bilangnya jelek-jelek. Sombong, sok baik, gitu kan. Biasanya paling kece, sok gini-gini. Enggak lah, itu pokoknya ada yang jelek-jelek juga. Kemudian kalau ada yang omongnya nggak perlu. Kemudian yang jawab malah yang lain. Jadi, orang yang live ikut masuk ke situ. Itu jadi yang jawab itu setidaknya mungkin followers yang lain gitu ya, bilang yang itu budanya kan baru rias, begini-begini. Dia yang jawab. Terus saya udah terima kasih ya, udah dibantu jawab gitu. Ada pernah sering beberapa kali gitu kan DM, karena dulu tuh jarang buka DM soalnya Bunda ya. Kalau sebenarnya nggak akan melayani DM gitu kan. Kita harus kan di bawah itu kan sudah di ada profil tuh, ada kan no DM ya. Dan no DM-nya juga sebenarnya, tapi memang akhirnya ada kontaknya lah. Ada kontaknya, kok nggak dijawab begini-begini. Oh ya maaf ya Kak, nanti kita jawab. Kemudian yang haters yang jahat-jahat seperti itu, ada bilang yang pernah yang ngeri sekali gitu. Tapi udah gitu aja. Oh ya terima kasih ya. Mungkin ini omongan itu nggak pantas lah buat ditanggapi. Ya saya juga bilang gitu. Oh terima kasih. Dan setelah saya bilang terima kasih, dia malah semakin menjadi-jadi gitu, kayak dibilang gitu kok, dibilang gitu kok malah gini, oh kamu jadi bilang saya yang gila, yang gini, biarin aja. Saya tertawa, bener-bener deh tertawa. Terus kan yang kemudian ada fotografer tuh sama mantannya, lihat Bunda tuh ngomongannya seperti itu, biarin aja kali, nggak apa-apa kali, kan dia seneng. Kalau dia seneng berarti saya membahagiakan dia, berarti saya dapat pahala dong. Bilang gitu aja, santai aja. Sampai pernah gitu ya hasil riasan Bunda gitu kan, itu kan nggak saya kasih Dinar Kusuma logonya gitu kan. Kalau dulu ya sekarang sudahlah, nggak. Silahkan kalau orang mau kopas, mau pakai. Dan sering orang bercerita sampai TikTok, ini kan musim TikTok ya. TikTok itu itu diambilin sama orang lain ya, diakuin, tapi terus kemudian hasil karyanya Bunda dipasang itu di Instagramnya dia, tuh banyak gitu, sampai dibuat banner juga itu. Itu serius ada? Serius banyak. Wow. Serius banyak, tapi terus kenapa ya? Mungkin setelah kejadian yang tadi habis kebakaran dan sebagainya tuh seakan-akan tuh hati ini tuh diajak Tuhan tuh merendah gitu loh. Juga udahlah, biarlah aku kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk apa kalau tidak saat ini bisa seperti itu gitu. It's okay lah gitu. Kemudian sampai gini, Bunda itu fotonya dipakai ini gini. Iya biarinlah, nggak apa-apa. Kalau ada orang mau minta calon pengantin, customer minta seperti itu kan belum karuan dia bisa seperti itu ya gitu loh. Nggak apa-apa, tapi kadang ya risih juga ya, maksud saya sebaik itu gitu ya, maksudnya maksud kok maksudnya tuh kok sesabar itu gitu ya. Terus kadang sudah saya gini, Kak, maaf ya Kak, kalau ambil hasil karya orang ya tolonglah dikasih hashtagnya atau apa Dinar Kusuma, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau soal netizen seperti itu
biarlah aja lah. Kalau nggak ada itu kita nggak akan bisa seperti ini, nggak semakin dikenal orang kan. Tepuk tangan dong buat Bunda ini. Nah kita move on nih dari haters supaya haters di sana pun juga tambah Gak. Kita doakan hatersnya semakin lama semakin tambah cinta ya sama betul. Bunda ya. Semakin tulus maksudnya Amin. ya. Kan dalam perjalanan bisnis seperti ini kan ketemu klien, ketemu vendor. Pernah nggak sih ngalamin kayak miskomunikasi sama vendor? Miskomunikasi tentang apa? Ya kerjaan atau seumpama miskomunikasi kok datangnya jam segini kok nah, harusnya jadwalnya segini, miskomunikasi kayak gitu juga. Pernah nggak sih? Beberapa kali pernah sih ya. Kadang kita udah datang nggak sih gitu ya. Awal apalagi misalkan terutama kalau di gedung itu. Kalau di gedung oke ya, besok kita stay jam 3:30 lah, karena dia mau jam 7 gitu kan, harus sudah jadi. 3:30 kita udah di gedung, pengantin belum ada, keluarga belum ada. Belum siap. Udah, itu nanti kalau sudah datang siang semua pada datang siang. Semua. Nah, kalau belum jadi yang disalahin periasnya, ya kan? Nah itu. Kemudian kalau di rumah masih kuncian semua rumahnya karena mungkin malam bidadarinya capek ya gitu. Jam 2 pagi mungkin kita datang atau jam 4 ya? Enggak pernah kalau jam 2 pagi. Jam 2 pagi mah ngeri itu. Jam 4, setengah 4 ya itu terus kemudian karena cepet ya no, nanti jam sekian kita pasti akan telepon, apalagi kalau nggak ada WO-nya gitu kan. Kalau ada WO-nya ya WO-nya kita bantu juga. Kadang kan ada WO yang lebih awal datang. Ya, ada yang kita. Nah, itu loh. Pokoknya saya yang penting asisten tim kita harus ada yang ngurusin. Ditelepon. Kita OTW ke sana sudah siap, udah mandi gitu. Berarti kok sebab ada miskomunikasi pun bisa dibicarakan lah ya. Betul. Ada komunikasi. Betul, karena missnya ya masalah itu tadi akhirnya kan yang nggak tahu, saudara yang nggak tahu, ini kenapa toh kok terlambat, ini kita kan padahal nggak salah kita, gitu loh. Karena mantannya mungkin nggak ada, kadang paling nggak suka itu yang mantan yang ngurusin sendiri, mainan digit sendiri, belum nanti video callan sama temennya, bla bla, itu yang bikin sedih. Jadi kerjanya nggak bisa total ya. Betul, terus diem toh ini nanti nggak selesai. Oh iya Bunda, iya, terus nanti habis itu ngambil dapet lagi, ya sekarang anak barbar. Oh berarti saat kerja pun kadang ada mantan pun juga ngelakuin kayak gitu ya, ngerjain handphone. Apa-apa ditanya ke mantan. Ini tadi naruhnya di mana? Ini apa? Ini saudaranya, ini jam berapa? Nah itu kan seharusnya sudah dia nggak lepas seperti itu. Dia kan harus benar-benar standby di situ, fokus biar auranya kelihatan cantik kan. Jadi nggak pikiran yang macam-macam kan. Kita ngerjainnya enak gitu kan. Nah, ngomong-ngomong klien, pernah nggak sih kalau di pekerjaan makeup wedding ini atau bahannya tuh dari apa Bun? Pakainya apa Bun? Cara nanggepin kayak gitu gimana? Pasti kan ada tuh buahnya kayak gitu. Pasti. Bun pakai yang murah apa yang mahal? Yang KW atau palsu? Gimana itu kalau nanggepi orang-orang yang kayak gitu? Dulu sering. Ya, tapi sekarang sih kelihatannya mungkin dengan adanya live langsung kan mereka tahu itu ya produk-produk kita yang terpampang di situ ya. Jadi jarang ada kebetulan. Adalah 1-2 terus kemudian itu harga sekian. Bedaknya apa? Pasti gitu. Terus saya tunjukin bedaknya ini gitu. Wow, bedak brand luar semua ya. Ya Kak, tapi juga jangan salah, biarpun kita bedaknya brand luar pun kalau cara maksudnya nggak bagus kan juga nggak bagus kan gitu, tinggal tanganan kita kan gitu. Iya Kak, itu pasti. Oh berarti ada obrolan kayak gitu juga ya, ditanyain kan pasti banyak tuh nih. Bajunya dari apa sih, Swarovski-nya dari apa gitu. Betul. Kalau selama ini baju ini mereka juga sudah pada tahu ya, kalau di Dinar Kusuma banyak baju dan make up-nya seperti itu juga banyak. Kemudian tetap kadang kita sampai ke perhiasan gitu aksesorisnya. Perhiasan aksesoris itu kita kan custom.
Jadi, Oh, iya, kalau di Denia Kusuma custom ya? Iya, jadi kita belinya memang khusus di jewelry yang mahal memang. Jadi kan kualitasnya tetap oke. Jadi nggak semua perias punya. Oke, Gitu. dengerin tuh si Sandro. Jadi Nggak kalau semua ke perias punya. karena custom. Betul. Nah, makanya kadang pernah ya ada tadi yang itu kok perhiasannya kecil-kecil, kurang mabiar gitu ya. Jangan salah, sekarang nggak musim perhiasan yang gede-gede kayak gitu. Gede-gede tuh di Beringharjo banyak ya. Gede-gede tuh di tangannya Bunda ini. Dari tadi tak liatin, aku aja kalah. Itu apa namanya, beda gitu loh, karena kalau kita beli yang kualitas itu perasaan sendiri kita memakaikan ke pengantin itu sudah beda. Rasanya gitu. seneng, Beda, bangga. Iya, betul, beda banget. Makanya kadang kenapa toh pengantin itu sampai Bunda yang masangin, sampai anak-anak yang lepasin, sampai dibawa pulang kita ikutan. Karena itu kalau nanti patah kan sayang juga. Ya. Nanti kalau patah kita mau minta ganti yang punya rumah juga nggak enak, ya kan? Kalau nggak diganti juga kita rugi, ya makanya kita hati-hati juga. Berarti ada orang satu stay untuk ngelepasin itu juga. Bener. 3 orang pasti nungguin di gedung. Sampai pulang juga 3 orang juga itu sampai ngelepasin. Iya, kita nggak akan lepas pengantin itu begitu saja. Di tim kita nggak akan lepas. Oh, berarti sistemnya kalau di Denia Kusuma si Sandro, kalau pesen ke sini dari pemakaian sampai pelepasan itu tetap ada timnya sampai nungguin acara selesai. Iya, betul. Wow, perlu dicontoh dan perlu didatengin ke sini. Contohnya yang baik dong, kan karena mungkin kan si Sandro di sana kan. Mungkin ada si Sandro yang mau membuat bisnis baru. Oh, ternyata punya cara Bunda meng-hire klien tuh bagus juga ya, memberikan customer nyaman gitu loh. Nggak pakai sendiri, nggak ngelepas sendiri gitu ya. Jatuhnya lebih enak ya. Nah, ngomong-ngomong klien nih, pernah nggak sih namanya cancel gitu secara mendadak? Nah, tadi udah bilang pernah. Tiba-tiba. Sampai seberapa persen itu? Kalau ini kan cancel karena COVID. Iya. Kalau ini kita lihat sebelum COVID lah. Iya, kan tadi udah bilang tuh Bunda ada cancel itu hanya kurang 1 bulan. Gitu. Ya pindah ke lain hati. Padahal udah DP banyak. Tapi ada pernah cancel di mana kurang 1 minggu. Serius? Iya, tapi ada insiden yang memang nggak pas sih gitu ya. Jadi calon pengantin yang lakinya itu kurang srek lah intinya. Jadi nggak jadi nikah gitulah, itu pernah. Dan itu akhirnya ya udahlah Ibu, Mbak, tenang aja, mungkin memang ini belum jodohnya. Tapi karena ini jenengan nggak maksudnya mengundurkan diri, ya maksudnya nggak cancel karena apa, DP tetap masih berlaku untuk besoknya kalau pas mau nikah lagi. Berarti DP tetap ada di Bunda, mau dipakai kapan aja, it's iya, dengan siapa boleh. Tapi di Denia Kusuma tidak menyediakan pasangan ya. Nggak sangkakan sama itu ya. Di dalam bisnis kayak gini kan pasti kan ada naik turunnya, ada suka dukanya tadi. Betul. Pernah nggak sih juga ngerasa kayak direndahin atau? Pasti itu dulu itu Bunda itu nggak dipandang seperti ini dulu tuh, sama maaf ya, senior tuh memandang sebelah mata loh. Dulu benar itu tuh terjadi. Terus cara tetap yaudahlah aku positive thinking, biarin yang senior mungkin atau tetangga atau orang-orang yang melihat Bunda dengan bisnisnya kayak gini, gimana sih cara? Kan nggak mungkin ya seorang manusia punya hati, pasti kan pernah ngerasain namanya sakit hati. Cara mengatasi sakit hati itu supaya yaudahlah ada omongan dari senior ya monggo gitu. Kalau saya tuh kebetulan orangnya cuek gitu ya. Selagi cuek tapi serius gini ya, maksudnya kita itu welcome gitu ya, saling. Kalau saya terus terang nggak mau ngurusin orang lain gitu. Kalau kamu mau ngurusin saya silahkan, tapi saya nggak mau ngurusin gitu loh. Selagi saya nggak ngerecoin kamu ngerecoin saya silahkan, tapi nggak
nggak saya peduliin gitu loh. Oke. Kemudian dulu waktu kita buka itu kan rame gitu kan, biasa wah di Narkusima kok rame ya, kok seperti itu ya, itu banyak yang suara yang nggak enak gitu kan. Atau pernah sakit hati itu gara-gara itu loh pameran di tempat saya diginiin, maksudnya orang lain tuh loh kok bisanya, makanya dia yang rame. Saya gini, itu asisten diginiin, itu bosmu kok bisa rame kayak gitu ya, itu kemana? Oh dia mau tahu ya, aku punya loh Tuhanku dahsyat luar biasa, mau tahu? Saya gituin ya. Jadi kalau dia berbicara seperti itu berarti kan dia berkacamata dengan dirinya sendiri ya kan gitu. Saya bilang gitu. Kemudian pernah ada orang nyakitin, dalam arti kalau nyakitin pelecehan gitu juga ada. Ya, maksudnya ya dalam arti pembicaraan di mana mungkin perias itu kan konotasinya agak jelek, kayak dibilang mauan gitu ya. Tolong, nggak semua orang seperti itu kan, tinggal pribadi kita. Iya, kan, kembali gitu ke kan. pribadinya masing-masing lah. Makanya pernah ada salah satu bapaknya pengantin gitu yang minta dijaritin bunda sampai bunda digeret. Aku maunya sama bunda. Saya bilang, maaf bapak, saya di perhelatan ini kan untuk menyelesaikan acara perhelatan putri bapak itu ada tim kita sendiri. Terus saya berbicara agak ya saya sopanin ya, tapi dalam hati saya ya ampun aku diginiin ya rasanya gitu ya, pengen balik saya pikir wah ini punya adik satu lagi, besok mungkin nggak pakai bunda lagi, ternyata ya pakai lagi kan kangen pengen dipakai. Aduh lah ya gitu. Nah itu cara menyiasati orang-orang yang seperti itu kita harus merendah diri dulu, jadi nggak usah terus kita tantang gitu, enggak. Kalau seperti itu malah kita nggak ada harganya. Iya kan? Jadi kita harus nyelondoi, dalam arti orang Jawa. Ya main halus. Rendah aksornya dan kita berbicara maaf ya pokoknya gitu. Nyun sewu. Bapak, ini sudah ada timnya sendiri gitu misalkan. Nanti habis itu pasti ada yang chatting, bla 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 gitu. Kalau yang bla bla blanya itu terlalu negatif, nggak perlu ditanggapin. Di-blok. Betul. Saya cerita sama suami. Oke, berarti sama suami pun juga sering ngobrol ya? Iya, karena itu satu kejujuran itu pasti. Kunci utama dalam keluarga juga ya. Iya, jadi kalau ada apa-apa, ya ini kok ada orang begini-begini. Kalau itu kan ada namanya, Rai diganti namanya begini. Ya pokoknya saling percaya juga. Jadi makanya kalau saya kemana-mana pasti ada suami gitu kan. Gitu. Saya tuh nggak bisa. Jadi kalau pergi sendiri, makan sendiri tuh belum bisa. Lebih baik saya ngajak seseorang jajak daripada satu jalan sendiri. Beda ya sama saya kemana-mana sendiri. Bagus itu. Oke, pernah juga nggak sih pas waktu event tuh salah tempat atau salah tanggal? Belum ya. Belum pernah. Jangan sampai. Berarti nggak ada ya salah tanggal atau salah tempat. Tapi telat waktunya nggak ya? Kalau telat sih ya pernah. Pernah itu enggak munafik gitu, pernah karena kita misalnya gini telat waktunya itu tadi, kita nunggu tuh tadi yang sudah kita mantennya belum datang. Mungkin juga maaf kita double tapi di mana satunya itu belum pernah ada rapat dulu sebelumnya, ada TM belum pernah, kemudian belum tahu tempatnya, kita salah di kita sih. Sherlocknya salah. Jadi kan Mbah Google-nya tuh ngajaknya kemana-mana tuh. Kejuar datangnya ke Peterongan. tapi nggak segitu parahnya kok, nggak pernah. Wow, ternyata seru ya ngobrol sama Bunda. Nggak cukup loh kayaknya sejam 2 jam deh. Nah, di dalam perjalanan bisnis, membangun bisnis kayak gini, percaya nggak sih Bun sama hal-hal yang mungkin orang awam, orang di luar sana mistis atau ya hal-hal yang namanya kerja kan pasti kan kita datang ke suatu tempat. Percaya nggak sih Bun ada hal yang mistis atau di luar nalar kita? Stop, jangan dijawab dulu. Kita istirahat dulu ya Sis Bro. Kita lanjut obrolan kita yang seru ini. Semakin seru ya Sis Bro.